The growth of Islam can be measured from the fact that churches are being replaced by mosques in London. Yes, it is absolutely true. 500 churches are closed since 2001, and 493 mosques are opened and built at their place. The reason behind the closure is the reducing number of Christians attending the churches, while the increased number of Muslims in UK, and their devotion to attend prayers regularly led to the opening of mosques. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah kota 500 gereja ditutup dan 423 masjid dibuka. Fenomena apa? Kok bisa seperti itu? Inilah yang terjadi di London, ya, sebuah kota paling metropolitan di seluruh dunia, ya, dihadapkan pada fenomena penutupan gereja yang begitu banyak. Ya, contohnya banyak sekali, ya. Salah satunya adalah fenomena yang terjadi di gereja Santa San Giorgio yang ada di London, yang sebetulnya didesain untuk menampung 1.200 jamaat, ya, atau pengunjung gereja, tetapi saat ini hanya terisi 12 orang. Begitu juga dengan gereja Santa Mary yang hari ini juga diisi sekitar 20 orang. Ini fenomena seperti apa? Gereja-gereja besar yang dibangun dengan kemegahan dan arsitektur gotik yang luar biasa, tapi sekarang ditinggal semua oleh jamaatnya. Bagaimana rasanya menjadi pemimpin gereja dengan gereja sebesar itu yang hadir hanya 12 orang? Ya, inilah realitas-realitas yang menunjukkan bahwa gereja-gereja itu sebetulnya mengalami sakaratul maut. Ya, dan karena itu juga beberapa tahun yang lalu sudah mulai dilakukan penutupan gereja-gereja. Hanya sebuah kota, ya, 500 gereja ditutup dan 423 masjid dibangun kembali atau didirikan untuk menampung jamaat Islam yang membludak. Fenomena kedua adalah bahwa di gereja-gereja besar itu juga saat ini sudah mulai ramai untuk mendatangkan para ulama, ya. Mereka diminta untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya posisi Maryam, posisi Yesus atau Nabi Isa menurut Al-Quran. Ya, kenapa para pemimpin gereja mengundang para ulama untuk bercerita tentang posisi Maryam, posisi Yesus yang ada di dalam Al-Quran? Ya, sudah barang tentu sebagaimana ada di dalam surat Maryam itu sendiri, cerita tentang Yesus, cerita tentang Maryam jauh berbeda dengan apa yang dikabarkan oleh Injil. Dan inilah yang tampaknya membuat hampir semua, tampaknya ini tokoh-tokoh dari Kristen, baik Katolik, Anglikan, Protestan, dan lain sebagainya, mulai terguncang dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan jelas kalau kita melihat dari sisi penjelasan yang disebutkan di dalam kitab suci Bible dan dibandingkan dengan Al-Quran, yang tampak masuk akal secara nyata adalah Al-Quran itu. Ya, ini situasi-situasi yang tampaknya juga membuat, ya, para pemimpin gereja itu ketika jamaatnya sudah mulai turun secara dramatik, ya, istilahnya itu bisa terjungkal gitu jamaahnya, dan tinggal tua-tua, kemudian kosong, dan pada akhirnya memang dikonverting, ya, sebagian menjadi rumah, sebagian menjadi bar, dan sebagian menjadi masjid. Dan karena itu memang banyak masjid yang dibangun atau direnovasi yang sebelumnya itu adalah gereja itu.
Kenapa keputusan ini banyak diambil oleh para pemimpin gereja di Eropa? Karena mereka sudah mulai menyadari bahwa Islamlah memang masa depan dari agama yang ada di Eropa itu. Dan pemirsa, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan pada data-data yang ada, sebenarnya kota London adalah kota multikultural yang sangat luar biasa. Multi religius yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena memang London ini sekarang ini dihuni oleh orang-orang yang relatif turun kekristenannya, ya. Kekristenan yang didasarkan pada survei 2011 itu hanya 48,4%. Orang yang tidak mau disebut sebagai orang yang beragama atau ateis atau agnostik itu sekitar 20,7%. Dan Islam itu 12,4%. Hinduisme cukup banyak di London itu. Kebanyakan kemungkinan adalah dari India, karena memang pusat dari Commonwealth itu ada di Inggris itu, dan India adalah bagian dari negara Commonwealth atau bekas jajahan dari Inggris itu, sehingga banyak masyarakat Hindu juga berangkat ke Inggris itu. Dan ada juga Sikh, Judaisme, dan Buddhisme. Yang kemudian, ya, pada 2014 Islam itu sudah 14,2%. Jadi meningkatnya luar biasa. Inilah yang tampaknya, ya, membuat orang itu memang akan menjadikan London ini menjadi kota Islam. Sebutan-sebutan sebagai Londonistan atau Londonnya Pakistan, karena banyak juga orang Pakistan yang berangkat ke London dan sekarang dominan dengan usia muda yang luar biasa. Ini yang akan membentuk masa depan dari kota London itu. Dan memang jumlah yang ada di London hampir 2 juta umat Islam itu, dan sepertiga dari umat Islam yang ada di Inggris itu adalah berada di London ini. Ini fenomena-fenomena yang mencerminkan bagaimana bisa sebuah agama mengalami keruntuhan yang begitu dramatik dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan beberapa penelitian yang lain menunjukkan bahwa sebetulnya yang sudah ditutup di kota London itu sendiri sekitar London Raya maksudnya, ya, itu sekitar 800 gereja. Ya, ini menunjukkan fenomena apa coba? Ya, banyak yang menyebutkan bahwa korupsi yang merajalela di kalangan para pemimpin gereja, ya, yang mungkin menggunakan uang jamaatnya atau apa, itu disebutkan dalam sebuah video, itu yang membuat orang itu kemudian memang pada akhirnya muak dengan perilaku, ya, para pemimpin seperti itu. Yang kedua, selalu saja, ya, banyak kasus juga masalah pelecehan seksual itu juga mendominasi, sehingga orang itu tidak tertarik pada gereja itu. Dan yang ketiga tentunya adalah ketika akal sehat seseorang, ya, sudah digunakan dengan baik dan tidak hanya ikut apa yang dikatakan oleh pastor atau pendeta dan lain sebagainya, mereka mengkaji sendiri apa yang ada di dalam Bible-nya. Ketika dibaca secara runtut, memang melahirkan pertanyaan-pertanyaan intelektual yang tampaknya jawabannya tidak pernah jelas. Ya, ini pengakuan sejumlah orang yang pada akhirnya menjadi mu'alaf, rata-rata adalah orang yang melakukan pengkajian dulu kepada Bible, ya, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kesadaran dia tentang benarkah misalnya Tuhan itu memang betul-betul tidak berdaya. Karena gambaran umum, ya, platform umum, platform pemikiran umum itu selalu mengatakan bahwa yang disebut Tuhan itu pastilah sangat berkuasa. Nah, tiba-tiba orang melihat, menyaksikan Tuhan disalib, dipukulin, kemudian yaitu tadi diludahin, dimaki-maki dan tidak berdaya. Benarkah itu Tuhan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul
dari akal sehat yang normal. Karena apa? Bertentangan dengan platform umum pengertian tentang Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kalau dia Tuhan, bagaimana dia tidak bisa melawan? Bagaimana dia tidak bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan itu. Dan konsep tentang penebusan dosa itu sendiri adalah satu hal yang menjadi pertanyaan juga di kalangan para orang-orang yang mulai sadar secara intelektual. Itulah mengapa ya, ketika Islam itu bisa diakses oleh masyarakat yang ada di London maupun para emigran, melihat perilaku para emigran, kemudian banyak sekali orang itu menjadi mu'alaf. Ya, pada tahun 2001, ya, 2001 Islam di London itu hanya sekitar 8-9%. Kemudian menjadi 12% di 10 tahun kemudian, dan 2014 itu sekitar 14,2%. Saya yakin bahwa perkembangan Islam akan meningkat, ya, walaupun sekarang belum ada satu survei yang lengkap tentang bagaimana perkembangan Islam sampai dengan tahun 2021. Tapi wajar kalau bisa dikatakan bahwa Islam itu akan mencapai sekitar 20-an%. Ya. Birmingham misalnya, itu juga Islam sudah 21%. Itu juga beberapa tahun yang lalu. Dan memang banyak juga satu analisis yang mengatakan bahwa di tahun 2030 nanti jumlah masjid yang ada di London jauh lebih banyak daripada jumlah gereja. Karena gereja cenderung ditutup, ya, semakin banyak gereja ditutup atau dibiarkan mangkrak, atau gereja itu betul-betul tidak ada jemaatnya. Sementara orang yang beribadah di masjid, apalagi kalau sholat Jumat, meluber ke jalan-jalan dan ya, mereka selalu menuntut, ya, untuk membangun lagi masjid-masjid yang baru. Ya, inilah situasi-situasi yang terjadi di London, ya, dan ini adalah cermin dari negara yang ada di Eropa itu, kota-kota yang ada di Eropa. Islam, ya, kalau dilihat dari kehadirannya ke tempat-tempat ibadah, ya, kalau dilihat dari persentasenya, Islam mungkin masih kalah jumlahnya dibanding Kristen. Tetapi kalau dilihat dari jumlah orang yang beribadah secara aktif paling tidak dalam satu minggu, misalnya sholat Jumat, dibanding dengan orang yang berangkat ke gereja, ya, misalnya pada hari Minggu, Islam jauh lebih banyak daripada Kristen. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa sebuah gereja yang didesain, ya, gereja besar ini menampung 1.200 orang, sekarang hanya dihadiri oleh 12 orang. Ya, gereja San Giorgio, ya, Santa San Giorgio yang ada di London. Begitu juga dengan gereja besar lainnya, Santa Mary, itu juga hanya sekitar 20-an orang. Apa yang akan bisa dilakukan itu? Bagaimana tidak frustrasi itu? Ya, para pemimpin gereja, pastor, dan lain sebagainya melihat bangunan yang begitu megah, tetapi yang datang tua-tua, ya, paling hanya nyanyi-nyanyi sebentar, dan jumlahnya terlalu sedikit untuk sebuah bangunan yang memiliki daya tampung sebanyak itu. Itulah pemirsa situasi-situasi terbaru, ya, walaupun tidak baru sama sekali, tetapi ini menandakan memang kalau saya yakin bahwa Islam akan segera menjadi mayoritas itu tidak sampai menunggu pada tahun 2060-an, sebagaimana banyak proyeksi yang diberikan oleh riset, ya, seperti Pew Research Center dan lain sebagainya. Karena mereka hanya melihat berdasarkan kepada data demografi yang ada hari ini, tetapi tidak melihat converting, ya, perpindahan antara dari Kristen masuk Islam atau dari Kristen menjadi agnostik atau menjadi ateis. Ya, saya bisa yakin bahwa 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang itu memang Islam itu sudah lebih tinggi daripada pemeluk agama Kristen. Apalagi sekali lagi kalau dilihat dari kehadiran. Jadi memang masa depan Islam inilah yang tampaknya
masa depan bagi umat manusia. Dan semua ajaran yang tampaknya tidak bisa bertahan secara intelektual dalam menunjukkan teologinya atau menunjukkan nilai-nilai hidupnya atau menunjukkan konsep-konsep dasarnya, apalagi sudah banyak terbukti keliru, rata-rata ajaran seperti ini akan ditinggalkan oleh umat manusia yang memiliki kecerdasan normal. Ya, kecuali orang yang betul-betul membabi buta di dalam beragama, ya, sangat emosional gitu, tidak pengen melihat dan melakukan studi komparatif secara normal dengan agama-agama yang lain. Nah, itu masih mungkin. Ya, mereka akan tetap bertahan dengan agamanya. Tetapi itu biasanya kalau di Eropa yang seperti itu adalah orang-orang yang di atas usia 60 sampai 65 tahun. Ya, generasi milenial atau generasi remaja sekarang itu relatif dia siap untuk membaca secara komparatif studi agama-agama yang ada. Dan pada akhirnya setelah mereka melakukan studi, mereka kemudian adalah kabur dari gereja itu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.